Swastiastu. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Ida Ayu Madi Intan Pratiwi. Kalian bisa panggil kakak Kak Dayu. Kakak merupakan mahasiswa aktif semester 6 dari program studi bimbingan dan konseling dari Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, tujuan kakak datang kemari adalah untuk memberikan kalian keempat layanan yang ada pada bimbingan dan konseling. Yang pertama ada layanan bimbingan kelompok, yang pertama ada bimbingan klasikal, yang kedua ada bimbingan kelompok, yang ketiga ada konseling kelompok, dan juga yang keempat ada konseling individu. Nah, sebelumnya kakak ingin menyepakati waktu. Nah, untuk pelaksanaan keempat layanan ini kakak membutuhkan waktu kurang lebih 40 menit. Apakah bisa disepakati? Bisa. Baik, untuk itu sebelum kita mulai pemaparan materi, di sini kakak memimpin untuk berdoa bersama terlebih dahulu. Baik, untuk itu berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke. Nah, di sini kakak akan membawakan materi mengenai intelijensi. Nah, sebelumnya apakah ada yang pernah mendengar pengertian dari intelijensi? Tidak. Nah, intelijensi di sini merupakan kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, serta dan juga mampu menghadapi lingkungan secara efektif. Nah, tujuan dari pelaksanaan bimbingan klasikal di sini yaitu agar kalian mudah memahami dan juga mengetahui apa saja sebenarnya definisi dari inteligensi dan juga apa saja indikator-indikator yang terdapat dalam materi inteligensi atau kecerdasan ini. Nah, untuk yang pertama, indikator dari inteligensi atau kecerdasan yang pertama ada kemampuan untuk bertindak secara terarah. Nah, sedikit kakak jelaskan mengenai definisi dari kemampuan untuk bertindak secara terarah, yaitu kemampuan individu di dalam menetapkan tujuan dan juga merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, individu atau peserta didik dengan kemampuan ini dapat mengorganisir tindakan mereka dengan jelas dan juga dapat fokus pada tujuan tersebut. Nah, contohnya seorang pelajar merencanakan studinya atau merencanakan kemana akan tujuannya setelah lulus sekolah dengan cara membuat jadwal pembelajaran dan juga jadwal untuk mengatur waktu, bagaimana dia bisa mengatur waktu untuk belajar setiap materi yang ada pada sekolah atau ada pada kelas kalian. Nah, indikator yang kedua ada kemampuan untuk berpikir secara rasional. Nah, kemampuan berpikir secara rasional di sini merupakan kemampuan yang melibatkan penggunaan logika dan analisis dalam pengambilan suatu keputusan. Nah, individu yang berpikir secara rasional dapat mengevaluasi informasi, mempertimbangkan berbagai opsi, dan juga bisa memilih solusi terbaik berdasarkan bukti yang ada. Contohnya seperti ini. Ketika mereka mengalami permasalahan atau perbedaan pendapat dengan teman. Nah, misalnya pada saat ulangan, nilai kalian dan nilai teman kalian itu berbeda, namun cara menjawab kalian itu sama. Nah, kalau kita memiliki pikiran yang rasional, kita akan bertanya kepada guru, ini saya salahnya di mana? Kenapa nilai saya berbeda dengan teman saya? Padahal jawaban saya dan teman saya itu sama. Nah, di situ bisa dilihat bahwa siswa tersebut memiliki kemampuan berpikir secara rasional. Nah, contoh dari siswa yang tidak memiliki kemampuan untuk berpikir secara rasional adalah ketika siswa tersebut mendapatkan nilai ulangan seperti yang kakak sampaikan tadi, namun dia malah menyalahkan temannya dan juga gurunya, mengatakan bahwa gurunya pilih kasih dengan saya, kenapa nilai saya berbeda atau lebih kecil dari teman saya, padahal jawaban kita sama. Nah, itulah contoh dari siswa yang memiliki kemampuan untuk berpikir secara rasional, kemampuan untuk berpikir secara tidak rasional.
Yang ketiga ada indikator, yaitu kemampuan menghadapi lingkungan secara efektif. Nah, di sini merupakan kemampuan siswa untuk beradaptasi dengan lingkungan belajar yang berbeda dan mengatasi tantangan dari akademik. Nah, siswa yang efektif dalam hal ini dapat menilai situasi dan merespon dengan cara yang sesuai. Contohnya, seseorang mahasiswa baru di suatu perguruan tinggi yang merasa kesulitan dengan metode pengajaran, karena kan metode pengajaran di sekolah dan juga di perkuliahan itu cukup berbeda. Jadi ia secara proaktif atau ia memiliki inisiatif untuk lebih memahami bagaimana sebenarnya cara belajar di dunia perkuliahan dan juga di dunia di sekolah tersebut. Oke, setelah memaparkan indikator tersebut, kakak akan menayangkan video indikator yang sudah kakak sebutkan tadi yang sifatnya positif dan negatif. Oke, di sini kakak akan memaparkan atau memperlihatkan bagaimana indikator dari inteligensi yang sifatnya positif dan juga negatif. Bisa dilihat di video ini. Sebentar. Boleh lihat punyamu nggak? Kok aku yang ini salah ya? Sebentar ya. Ih, kok kamu benar? Apa aku yang emang salah ya? Kurang tahu sih. Coba deh aku tanya bu guru. Nah, ini untuk kemampuan berpikir secara rasional yang sifatnya Kok positif. aku yang ini salah ya? Ih, kok kamu benar? Apa aku yang emang salah ya? Kurang tahu sih. Coba deh aku tanya bu guru dulu. Nah, ini untuk kemampuan untuk berpikir secara rasional yang sifatnya negatif. Aku dapat 90. Kamu berapa? Kok aku 80 ya? Ini jawabannya kamu sama kok. Tapi kok salah sih? Kok kamu bener? Mungkin caranya yang bedainnya. Enggak kok kamu ini tuh aku ini bilang kalau kamu tuh salah. Aku aja salah, masa kamu bener? Tapi nggak adil dong. Oke, itu adalah contoh dari kemampuan berpikir secara rasional yang sifatnya positif dan negatif. Nah, yang kedua kakak akan memberikan video pada indikator kemampuan untuk bertindak secara terarah yang sifatnya positif. Bisa dilihat di sini. Lagi buat apa tuh? Ya aku lagi buat to-do list. Soalnya kan kita banyak tugas ya, jadi aku buat to-do list, buat apa sih namanya rencana gitu loh, biar nanti buat tugasnya nggak bingung. Kamu mau buat? Pengen sih, tapi nggak tahu caranya. Aku boleh dapetnya kamu? Nggak boleh nih. Ini kan gitu. Nah, lalu yang kedua ini adalah contoh siswa yang tidak memiliki kemampuan untuk bertindak secara terarah. Day, kita kan ada tugas ini. Gimana kalau misalnya kita nanti pulang sekolah, kita buat bareng, biar cepet tugasnya selesai. Enggak deh, aku mau tidur aja di rumah. Males capek. Nanti tugasnya gimana? Ya bisa buat ntar malam aja. Ya udah deh kalau kayak gitu. Oke, itu merupakan contoh dari siswa yang yang memiliki kemampuan untuk berpikir secara terarah yang sifatnya positif dan juga negatif. Lalu indikator yang terakhir yaitu kemampuan menghadapi lingkungan secara efektif. Sini kakak juga akan memberikan video yang sifatnya positif dan juga negatif. Di kelompokku kan kurang lagi satu nih anggotanya. Kamu mau join nggak? Boleh kok. Kasih. Jadinya aku nggak ngerjain tugasnya sendiri deh. Siapa tahu kan kita bisa bertukar pikiran gitu. Ya, ntar buat di rumahku ya. Oke, makasih Dayu. Abi, ya kan ada tugas kelompok. Tapi aku nggak tahu kelompok sama mereka.
pada inteligensi. Nah, dari video tersebut kita bisa melihat bagaimana saja sikap dan juga perilaku siswa yang memiliki kemampuan untuk berpikir secara rasional, kemampuan menghadapi lingkungan secara efektif, dan juga kemampuan untuk bertindak secara terarah. Nah, setelah pemaparan materi tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, di sini kakak akan memberikan kalian tes sebuah kuesioner. Baik, untuk tes kuesionernya ini terdapat 30 pertanyaan yang harus kalian jawab. Dengan pilihan jawaban ada 4 kolom yang terdiri dari SS atau sangat setuju, S yaitu setuju, TS yaitu tidak setuju, dan STS sangat tidak setuju. Nah, untuk waktu dalam pengerjaan ini kakak berikan waktu sekitar 7 menit saja. Kakak bagikan dulu ya. Oke, sebelumnya pada baris di atas ini kalian bisa tulis nama, kelas, dan juga nomor absen kalian. Nah, untuk menjawab soal ini kalian tidak boleh menyontek karena jawaban ini akan menentukan apakah kalian bisa kakak ikut sertakan dalam layanan bimbingan kelompok atau tidak. Baik, waktu untuk mengerjakan kakak ulang 5 menit saja ya. Terima kasih. Baik, waktu mengerjakannya tinggal 3 menit.
Oke, ntar lu. Kalau ada yang belum selesai juga nggak apa-apa ya. Baik, apakah sudah selesai untuk menjawab? Sudah. Nah, oke, kakak ambil dulu ya. Yuk. Baik, setelah kakak memberikan kuesioner di sini, kakak sedikit menjelaskan sebelum kakak bacakan siapa-siapa saja yang akan ikut serta dalam bimbingan kelompok. Nah, di sini kakak akan menjelaskan atau memaparkan sedikit contoh dari orang-orang yang memiliki inteligensi tinggi dan juga rendah. Oke, bisa dilihat di sini. Nah, contoh orang yang memiliki inteligensi tinggi, yang pertama ada Profesor Dr. Ketut Darsana, MPD Kons. Nah, beliau di sini merupakan dosen aktif di Universitas Pendidikan Ganesha. Beliau memiliki inteligensi atau kecerdasan yang tinggi. Kenapa kakak memilih beliau? Karena selama proses pembelajaran dan juga pemaparan materi yang telah beliau berikan, kakak melihat bahwa beliau ini sangat luas dalam menjelaskan semua materi ataupun memberikan kita pembahasan di dalam dunia perkuliahan dengan sangat baik. Jadi dapat kakak simpulkan beliau atas nama Profesor Dr. Ketut Darsana di sini memiliki inteligensi yang cukup tinggi. Nah, selain itu ada ada mantan presiden kita yaitu B.J. Habibie. Nah, yang kedua ada contoh orang yang memiliki inteligensi yang rendah. Nah, contoh dari anak yang memiliki inteligensi yang rendah di sini yaitu anak-anak yang kurang bisa memahami materi yang telah guru ataupun dosen berikan. Apapun yang sudah dijelaskan oleh dosen ataupun guru, mereka sama sekali sulit untuk memahami dan juga mengerti akan materi tersebut. Nah, orang itu bisa kita simpulkan bahwa memiliki kecerdasan atau inteligensi yang cukup rendah. Baik, dari pemaparan materi yang sudah kakak berikan dalam bimbingan klasikal ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Nanti kakak kirimkan lewat WA siapa saja nama-nama yang akan mengikuti sesi bimbingan kelompok. Baik, untuk itu sesi bimbingan klasikal kakak akhiri, kakak ucapkan terima kasih. Selamat siang semuanya. Siap.